saya Roli Febrian, saya mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara, Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Ekonomi. Saya bersama rekan saya. Halo semua, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Haryono Siagian. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara Bogor, Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Ekonomi, semester 4. Kami akan membahas tentang manajemen risiko investasi 1, yaitu risiko aliran kas dan risiko proyek dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, STMM. Mari kita pelajari bersama. Resiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari rencana hasil yang diharapkan atau kemungkinan tidak tercapainya hasil yang diharapkan. Risiko dalam perusahaan dibedakan menjadi: pertama, risiko individual, yaitu risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek yang lain. Kedua, yaitu risiko perusahaan, risiko yang diukur tanpa mempertimbangkan diversifikasi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, yaitu risiko pasar atau risiko investasi yang ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya. Perhitungan risiko ada dua. Pertama, perhitungan risiko aliran kas dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian aliran kas suatu investasi. Yang kedua yaitu menghitung penyimpangan atau deviasi standar aliran kas dengan aliran kas yang diharapkan tidak sama besarnya, atau bisa juga disebut dengan risiko proyek tidak sama. Perhitungan risiko aliran kas dapat menggunakan cara EV atau expected value sama dengan sigma aliran kas pada setiap kemungkinan yang terjadi dikali probabilitas atau kemungkinan dari tiap aliran kas yang terjadi. Berikut ini adalah contoh perhitungan risiko aliran kas. Menghitung penyimpangan atau deviasi standar aliran kas adalah dengan cara akar sigma pangkat N T dikurang 1 dalam kurung VI dikurang expected value tutup kurung kuadrat dikali PI. VI dikurang expected value adalah besarnya penyimpangan tiap-tiap aliran kas yang terjadi dengan nilai aliran kas yang diharapkan. Berikut ini adalah contoh menghitung penyimpangan atau deviasi standar aliran kas. Perhitungan risiko proyek. Perhitungan risiko proyek ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah leverage operasi atau operating leverage. Kedua adalah leverage keuangan atau financial leverage. Yang ketiga adalah leverage total atau total leverage. Analisa leverage adalah penggunaan aset atau dana oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset atau dana tersebut harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Ada dua macam leverage, yaitu satu leverage operasi atau operating leverage, yang kedua leverage keuangan atau financial leverage. Leverage operasi timbul pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap dan penyusutan aktiva tetap. Pengaruh yang timbul dengan adanya biaya operasi tetap yaitu adanya perubahan dalam volume penjualan yang menghasilkan perubahan keuntungan atau kerugian operasi yang lebih besar dari proporsi yang sudah ditentukan.
Tingkat leverage operasi atau Degree of Operating Leverage atau DOL adalah persentase perubahan dalam laba operasi atau EBIT yang disebabkan perubahan 1% dalam output atau penjualan. Berikut terlampir rumus dari penghitungan Degree of Operating Leverage atau DOL. Leverage keuangan atau financial leverage adalah penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham atau earning per share. Leverage akan timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban tetap. Berikut ini adalah rumus mencari earning per share. Tingkat leverage keuangan atau Degree of Financial Leverage atau DFL merupakan persentase perubahan laba per lembar saham atau EPS yang diakibatkan adanya perubahan dalam laba operasi atau EBIT. Berikut untuk rumus penghitungannya. Leverage total atau total leverage adalah kombinasi antara leverage operasi dengan leverage keuangan. Dua langkah yang mempengaruhi perubahan penjualan terhadap EPS, yaitu pengaruh penjualan terhadap EBIT dengan analisis DOL, pengaruh EBIT terhadap EPS dengan analisis DFL. Total perubahan EPS akibat perubahan penjualan tersebut disebut tingkat leverage total atau Degree of Total Leverage dengan rumus perhitungan sebagai berikut. DTL sama dengan persentase perubahan EPS per persentase perubahan penjualan. Dan yang satu lagi, DTL sama dengan DOL per penjualan dikali DFL per EBIT. Kesimpulan dalam pembahasan kita kali ini adalah dalam berinvestasi harus dihitung dan dipahami risiko-risiko yang mungkin akan timbul terkait pengambilan keputusan dan risiko yang bisa saja terjadi dalam aliran kas termasuk risiko individual, risiko perusahaan, dan risiko pasar. Analisa leverage harus dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan. Analisa leverage tersebut meliputi leverage operasi atau operating leverage, leverage keuangan atau financial leverage, dan leverage total atau total leverage yang merupakan gabungan dari leverage operasi dan leverage keuangan. Demikian pembahasan kali ini tentang manajemen risiko investasi, risiko aliran kas, dan risiko proyek. Terima kasih sudah menyaksikan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Tri Putranto STMM selaku dosen manajemen keuangan Universitas Teknologi Nusantara. Saya Roli Febrian dan rekan saya Haryono Siagian mengucapkan sampai jumpa dan salam sejahtera.